Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di acara Bocor Tipis atau BOTI edisi yang ketiga. Kali ini kita bersama dengan Direktur RSUD Kota Bobau, Bapak Dr. Haji Sadli Salman, SPOG. Ya, beliau saat ini menjabat sebagai orang nomor 1 di RSUD Kota Bobau dan tidak terasa sudah lebih dari 2 tahun dok ya menjalani amanah ini sebagai orang nomor 1 di sini, dan ini juga merupakan amanah yang berat karena RSUD ini adalah merupakan institusi yang melayani wilayah yang ada di Sultra Kepulauan. Karena kita ada di awal tahun dok, kita mungkin sedikit merefleksi apa yang menjadi capaian RSUD pada tahun lalu. Bisa digambarkan dok? Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwansyah, jadi alhamdulillah tidak terasa saya sudah 2 tahun nih duduk di kursi panas Direktur RSUD Kota Bobau. Dan berkat kerjasama dari semua sivitas RSUD Kota Bobau, dari setiap tahun kami selalu meng-approve dan alhamdulillah ada banyak sekali peningkatan, terutama di layanan-layanan. Di 2023 kami itu pendapatan RSUD itu di sekitar 42 miliar. Kemudian di 2024 alhamdulillah ada sekitar hampir 30% kenaikan jumlah pasien, sehingga kami finish di Desember 2024 itu penghasilan rumah sakit sekitar 56 miliar. Nah, jadi ada peningkatan yang signifikan sekali dari banyaknya jumlah pasien yang ada. Nah, mengapa demikian? Jadi kami senantiasa pertama meningkatkan kualitas layanan, baik itu mulai dari rawat jalan, instalasi gawat darurat sampai ke rawat inap, dan kita memaksimalkan sarana-sarana prasarana yang bisa kita berdayakan untuk menolong masyarakat. Nah, di tahun 2024 kami kedatangan dokter spesialis bedah saraf, dan itu punya impact yang sangat meningkat ya. Terutama pertama kita bisa melakukan operasi-operasi bedah otak yang minimal sebulan itu di atas 10, dan itu sangat membantu sekali masyarakat. Yang kedua, kita dapat sarana prasarana di bidang urologi. Jadi kita sudah bisa melakukan operasi prostat tanpa harus bedah terbuka. Jadi dia lewat saluran kencing kita lakukannya. Kemudian ada juga ESWL yang kita laksanakan. Jadi itu ibaratnya dia menghancurkan batu tanpa operasi, dan itu bisa semua tercover oleh BPJS, sehingga masyarakat tidak perlu menambah biaya gitu. Nah, kemudian di samping itu bahwa kita juga kedatangan dokter ahli jiwa, dan itu juga ternyata banyak sekali pasien-pasien yang konsultasi untuk jiwa tersebut. Jadi itu merupakan beberapa keuntungan dari manfaat kami melakukan pelayanan di 2024, gitu Pak. Ya. Nah ini kan peningkatan itu sampai 14 miliar dok ya, kalau betul. Dari 42 menuju 56 miliar, dan tadi 30%. Nah terkait dengan pencapaian ini, apakah memang ini hanya disebabkan oleh faktor penambahan layanan ataukah ada faktor lain dok? Yang terbesar sih penambahan layanan. Faktor berikutnya memang kita adakan perbaikan layanan malah. Jadi perbaikan layanan itu pertama efektivitas dan efisiensi yang sangat tinggi yang kita lakukan. Kemudian itu yang kita lakukan juga adalah perbaikan terhadap mutu pelayanan, terutama pelayanan yang dilakukan di rawat inap. Nah, sehingga dari survei-survei yang kami lakukan itu, setiap pasien pulang itu kami
alhamdulillah tingkat kepuasan itu di atas 85%. Dan itu memang sudah tercapai indikator untuk mutu layanan, Pak. Nah, jadi ada 16 indikator mutu yang kami selalu jalankan, dan itu kami awasi dengan sangat ketat. Karena pelaporannya itu langsung nasional. Dan jika kita menjalankan itu, Pak, itu efeknya terhadap kepuasan pasien. Dan kalau pasien puas itu pasien pasti datang terus. Jadi sehingga banyaknya jumlah pasien itu juga akhirnya meningkatkan jumlah pendapatan rumah sakit. Gitu. Ya, ini kan jadi ironi ini, Dok. Iya. Di tengah kompetisi yang ada dengan hadirnya rumah sakit swasta, Iya. tapi RSUD Bau-Bau sebagai institusi plat merah malah bisa Iya. menjadi unggul gitu. Nah, kira-kira apa rahasianya sampai kemudian bisa leading di antara kompetitor-kompetitor ini, Dok? Betul. Pertama, harus di dalam rumah sakit yang harus kompak dan mempunyai tujuan yang sama. Dan itu alhamdulillah selama 2 tahun ini itu yang terus kami jaga. Yang kedua, support system yang dijalankan oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit, sehingga itu bisa menjadi jembatan antara manajemen rumah sakit dengan kepala daerah. Nah, jadi Dewan Pengawas itu sebenarnya mereka itu yang secara di balik layar membantu kami jika ada retensi dengan pihak pemerintah. Karena mungkin ada beberapa kebijakan-kebijakan yang bertolak belakang, tapi dengan adanya Dewan Pengawas kita bisa mencairkan itu. Jadi kalau dulu umpama terkait seperti mungkin gaji, TPP atau apa, sekarang sudah tidak ada kendala itu, karena kami langsung meminta ke Dewan Pengawas untuk membereskan. Jadi kita fokus untuk selalu pelayanan di rumah sakit. Berikutnya, kami ini mendapat bantuan dari konsultan ahli rumah sakit. Jadi kami meng-hire konsultan di rumah sakit, di mana mereka memberikan clue dan petunjuk kita di mana yang harus kita atasi kekurangan di rumah sakit. Nah, selama 1 tahun kemarin 2024, nah kelihatan sekali bahwa dengan bantuan mereka memberikan ke kita konsultasi dan bagaimana membangun sistem kerja yang bagus. Nah, itu berdampak sekali. Nah, jadi moga-moga ke depan, walaupun kita sudah tanpa ada pendampingan, nah itu bisa meningkatkan etos kerja dan ujung-ujungnya ke pelayanan dan ke pendapatan rumah sakit. Iya, iya. Nah, tahun kemarin kan ada penyesuaian tarif, Dok, ya? Iya, betul. Dan apakah itu punya dampak juga atau gimana, Dok? Sebenarnya sih kalau penyesuaian tarif hanya berdampak pada pasien umum, Pak. Pasien umum. Pasien umum itu sekitar 10% saja dari jumlah pasien di RS Kota Bau-Bau, karena hampir 90% itu menggunakan BPJS. Jadi, namun pasien umum dengan 10% saja sebenarnya dengan kenaikan tarif itu ada dampaknya loh, Pak. Sekarang kan kami menggunakan elektronifikasi untuk pembayaran. Jadi kita cashless ceritanya, tanpa uang cash, dan itu langsung masuk ke langsung masuk ke kas rumah sakit, sehingga tidak ada kebocoran. Dan hampir mungkin 2 miliar kita dari kita menggunakan elektronifikasi pembayaran dari pasien umum. Nah, itu betul-betul salah satu juga hal yang membantu, yang bermanfaat untuk pendapatan kita gitu, dari rumah sakit. Iya, iya. Nah, Dok, bisa diceritakan, Dok, terkait dengan tahun kemarin apa yang menonjol di sini yang ditangani oleh rumah sakit terkait dengan penyakit tertentu atau pelayanan tertentu, Dok? Oh ya, di tahun 2024 itu yang pasien paling banyak itu terutama jantung ya. Kami punya dokter jantung. Kemudian kasus-kasus stroke ya. Kemudian dulu lagi pasien bedah urologi itu sangat banyak, dan bedah saraf. Nah,
bedah saraf sedikit tapi klaim BPJS-nya itu tinggi. Iya, iya. Nah, jadi itu yang bisa mendapatkan manfaat ke kami di faktor finansial. Nah, di samping itu juga kamar bersalin ya untuk ibu melahirkan itu, serta perawatan neonatal ICU. Jadi ICU janin. Nah, itu kami kan punya 17 bed ICU dan terbanyak di seluruh Kepulauan Buton ini. Jadi semua masuk ke kita untuk ini, dan itu memang tinggi untuk secara klaim untuk pembayarannya. Nah, jadi alhamdulillah kami punya 3 orang dokter spesialis anak yang bekerja 24 jam itu sangat-sangat struggle untuk itu, sehingga ujung-ujungnya tadi ya itu faktor pendapatan. Jadi hampir ada 6 besar yang bagian yang menjadi faktor mempush pendapatan kita di tahun 2024, Pak. Iya. Nah, Dok, bisa diceritakan soal kan rumah sakit juga melayani ya kemarin terkait dengan penyakit menular, misalnya HIV/AIDS begitu. Nah, gimana Dok melihat trennya kalau dibandingkan dengan tahun 2023? Ya, kalau saya lihat tren sih memang ada peningkatan ya Mas ya. Yeah. Jadi untuk saat ini kan di Kepulauan Buton ini kami dipercayakan untuk memberikan pengobatan antivirus kepada para penderita ODA ini, orang dengan HIV/AIDS. Saya tidak tahu jumlah pastinya, tapi saya pernah dengar saya pernah lihat catatan kami di farmasi itu hampir 1.000 yang kami layani, 1.000-an. Tahun 2024? Untuk tahun 2024. Hampir 1.000? Hampir 1.000, iya. Dan itu belum yang penyakit yang baru, belum yang baru lagi ya. Saya belum dapat data terakhir, tapi di 2024 itu hampir 1.000 yang kami berikan. Dan itu kami layani di Poliklinik khusus HIV/AIDS. Oh, sudah ada Dok poliklinik? Ada, mulai dibikin tahun 2024. 2024. Ya. Berarti ini satu hal yang baru lagi di 2024. Boleh tahu Dok, dari 1.000 ini kalau dibandingkan dengan tahun lalu ada peningkatan berapa persen? Kalau saya dapat info sih hampir sekitar 25-30% ya. 20-30%. Lumayan tinggi Mas. Dan iya, ini rata-rata dari mana Dok? Kalau boleh tahu, kan ini kan layanannya di wilayah Kepulauan Buton ya, berarti kan ada berapa kabupaten kota yang ada di sini? Kayaknya 50-50 ya, antara kota dan di luar kota, Pak. Kota dan luar iya, kota. Dari 25% tadi ya. Nggak bisa di-spill ya? Tidak bisa. Iya. Rahasia. Yang jelas kota dan luar kota. Iya. Soalnya sensitif ini Dok. Sangat-sangat sensitif, dan memang sampai sekarang pun identitas dan lain-lain itu masih tetap tidak boleh kita. Kemudian apa faktor penyebab sehingga mereka terinfeksi Dok? Terbanyak itu sebenarnya karena interaksi seksual. Ya, seks bebas seksual. Ya, seks bebas ya. Seks bebas itu antara laki-laki perempuan atau laki-laki lagi sama laki-laki, ya itu yang LGBT ya? LGBT betul. Kemudian juga mungkin faktor yang dari luar itu karena mungkin mereka dari luar kota, Pak. Maksudnya pergi umpamanya ke Irian atau ke mana? Malaysia atau ke Batam itu. Nah, mereka pulang bawa oleh-oleh itu banyak. Ya. Dan angka itu sebenarnya mungkin masih banyak karena biasanya kan yang pergi itu sudah berkeluarga. Nah, jadi yang kita tahu biasanya sih kalau sekarang yang namanya triple eliminasi ya, pada ibu hamil. Nah, kita dapat di ibunya tuh. Ibunya umpamanya positif ternyata di hamil yang sekarang. Nah, kita mau cari bapaknya, alasannya bapaknya lagi di luar daerah gitu. Nah, itu jadi salah satu bentuk kita belum bisa dapat suaminya untuk kita lakukan pemeriksaan. Nah, jadi bisa saja angka yang saya sebut tadi ya mungkin bisa lebih banyak lagi. Bisa lebih banyak lagi. Betul. Bisa di atas 1.000 berarti. Bisa sekali. Ya. Nah, Dok, terkait dengan tahun 2024 kemarin, saya dengar kan ada cat lab yang sudah dipasang di sini. Betul. Nah, bisa diceritakan Dok soal itu? Ya, jadi alhamdulillah di tahun 2023 kami mendapat kepercayaan untuk dibangun dan diberikan alat
cath lab ya, yang digunakan bisa oleh dokter ahli saraf dan bisa oleh dokter ahli jantung. Nah, di 2023 kami menyiapkan SDM untuk disekolahkan. Jadi dokter jantung dan dokter saraf kami sekolahkan sebagai syarat pemenuhan SDM. Begitu pula dengan perawat-perawatnya. Jadi di 2024 kami sudah kedatangan alatnya dan sudah tersetting. Nah, jadi yang sekarang kami tunggu adalah kredensial dari BPJS. Nah, kami sudah berdiskusi sama BPJS. BPJS mengatakan bahwa karena cath lab merupakan alat canggih, jadi dia harus lewat izin dari pusat. Nah, kami sudah bersurat di BPJS itu sejak setelah selesai semua SDM dan alat itu di bulan Agustus atau September, saya lupa. 2023. 2024. Iya. Nah, cuma sampai sekarang ini baru dilakukan visitasi awal. Itu pun di bulan Januari. Jadi hampir 4 bulan kami menunggu baru visitasi awal. Jadi belum sampai ke tingkat wilayah maupun tingkat pusat. Nah, jadi namun cath lab tersebut di 2024 sudah kita gunakan. Jadi sudah ada beberapa pasien umum yang digunakan, terutama itu untuk mengobati low back pain. Nah, itu sudah digunakan oleh dokter ahli saraf. Nah, jadi kenapa pasiennya dikit? Karena memang utilitas dan ini cost-nya ini besar sekali. Ongkos untuk menggunakan alat itu sangat besar. Jadi kisaran kelas 3 itu mungkin sekitar 25 jutaan dan kelas 1 bisa sampai hampir 37-38 juta, Pak. Nah, sehingga kenapa kami harus bekerja sama dengan BPJS karena penyakit kan tidak mengenal kaya miskin. Jadi itu kita sudah ini. Cuman ya itulah saya bilang. Kami hanya terkendala dengan lamanya proses kredensialing. Nah itu. Tapi untuk alat dan SDM kami sudah siap dari tahun 2024. Ya, dan ini sudah melayani ya? Sudah melayani. Walaupun belum pasien BPJS, pasien umum. Jadi bisa disebutkan angkanya dok, dalam 1 bulan bisa sampai berapa yang bisa dilayani? Masih hampir sebulan satu pasien aja, Pak. Karena saking mungkin mahal ya. High cost ini. High cost, betul. Kasihan pasien. Iya. Nah, saya dengar juga tahun 2004 kemarin kan ada kita punya layanan darah itu ya? UTD rumah sakit, ya betul. Nah, bisa diceritakan soal itu dok? Ya. UTD rumah sakit kami juga sudah siap di tahun 2024, Pak. Pertengahan, karena ada beberapa tenaga yang harus kami SDM yang kami sekolahkan. Dan sekarang pun kami terkendala dengan kredensial juga dari BPJS. Nah, cuman untuk untuk UTD RS ini insya Allah mungkin dalam waktu dekat sudah bisa kita operasikan. Pertama, kita membackup dari membackup dari PMI kabupaten ya, yang sampai saat ini masih kesulitan untuk penyediaan darah, terutama untuk rumah sakit. Tadi dok, berarti kita untuk saat ini backup PMI kabupaten. Betul. Berarti dengan ada ini nanti kita sudah bisa mandiri. Mandiri ya? Iya. Dalam satu layanan itu bisa sampai berapa kapasitasnya? Sebenarnya kapasitasnya tergantung jumlah pemesanan, Pak. Dia berapapun. Cuman kalau saya tidak salah itu kita punya mesin pendingin untuk itu bisa sampai 100 kantong. 100 kantong? Iya. Berarti dengan adanya UTD RSUD ini diharapkan tidak ada lagi kekhawatiran tentang kekurangan darah gitu ya? Betul. Karena selama ini kan yang jadi problem juga ini. Berarti dengan ada ini kan berarti sudah all in ada di RSUD. Jadi istilahnya begini, kalau dulu mungkin karena itu PMI kabupaten sehingga tidak maksimal pencarian donor. Nah, dengan adanya di rumah sakit ini, nah ini kan sudah punya Kota Bau sendiri, Pak. Nah, itu kita harap bahwa kami lebih aktif untuk mencari donor dan sudah tersedia di sini gitu. Dan langsung dimanfaatkan, jadi nggak perlu artinya kalau yang mencari donor keluarga itu
bisa berkurang, Pak. Ya, jadi gitu. Jadi kan kalau sekarang orang itu harus dari donor keluarga supaya dia bisa tersedia darahnya. Nah, ini nanti kami akan bekerja sama dengan PMI dan dari PMI mungkin akan bekerja sama dengan stakeholder yang lainnya seperti mungkin kepolisian, apalagi Pol PP dan lain-lain untuk rutin setiap bulan ada yang donor darah, sehingga kita bisa punya stok yang banyak. Ya. Nah, Dok, sekarang kita menuju tahun 2025. Baik. Outlook 2025. Kira-kira dokter ini melihat gimana nih 2025 ini? Baik. Apakah ini cerah, suram atau gelap, gimana nih, Dok? Ya, kalau saya sih orangnya positif dan optimis ya. Ya. Jadi saya selalu menganggap ke depan ini harus lebih cerah dari sebelumnya. Ya. Jadi apalagi dengan insya Allah pemerintahan yang baru ya. Pemerintahan baru dengan kita punya wali kota definitif yang baru. Jadi saya yakin bahwa rumah sakit tetap di backup penuh oleh wali kota baru karena beliau sebagai pemilik rumah sakit. Nah, ke depan tren penyakit pasti tidak jauh berbeda dengan yang sekarang. Nah, makanya kami dari rumah sakit selalu menyediakan yang kira-kira belum ada itu apa gitu. Nah, jadi saya tahun 2025 ini pertama pengen sekali secepatnya diaktifkan cath lab tadi dan UTDRS. Dan ini yang terbaru, Pak, yang buat saya mesin cuci darah. Nah, ini melihat banyaknya pasien yang terkatung-katung di Siloam maupun harus dirujuk ke Makassar dan Kendari. Nah, alhamdulillah nih, kemarin sudah tersetting semua. Jadi saya punya 4 mesin baru. 4 mesin baru, SDM sudah ada semua. Jadi ada dokter spesialisnya ada, dokter umumnya ada, perawat mahirnya juga sudah ada. Nah, jadi tinggal satu lagi. Tinggal kami menunggu kredensial dari BPJS. Nah, secara finansial, untuk pendapatan rumah sakit, itu anggaplah satu mesin itu untuk satu orang per hari itu bisa menghasilkan di atas 1 sampai 2 juta per hari. Nah, hitung saja kalau 30 hari. 30 hari. Iya. 30 hari kali 4. Kali 4. Belum lagi dikali 12, Pak. Nah, jadi potensinya juga akan miliaran juga dari situ. Dan alhamdulillah kita sih untuk sekarang masih bekerja sama untuk 4 mesin dulu. Dari 10 mesin yang kita sudah perjanjiankan. Jadi kita masih disuplai 4 dulu. Sambil melihat itu. Dan kemudian yang kita akan persiapkan lagi ini adalah untuk pengobatan kanker. Ya, pengobatan kanker. Jadi kita sudah ada SDM yang dilatih, dokter spesialis dan apoteker untuk yang bertanggung jawab pencampur obat kanker nanti. Nah, itu juga merupakan salah satu layanan yang istilahnya yang diprogramkan oleh Kementerian Kesehatan, yang supaya agar para penderita kanker ini nggak usah jauh-jauh lagi keluar daerah kita untuk pergi kemoterapi. Jadi bisa di kemoterapi di Kota Bau-Bau. Untuk peralatannya, insya Allah mungkin medio antara Maret sampai bulan Agustus itu akan didatangkan safety cabinet untuk pencampur obatnya. Nah, itu. Nah, moga-moga ini bisa menambah lagi layanan kami dan memperluas lagi cakupan masyarakat yang kita jangkau. Nah, yang ketiga, itu kita akan kedatangan lagi CT scan yang 64 slice. Jadi yang lebih canggih dari yang kami punya sekarang. Yang kami punya sekarang cuma 16 slice. Nah, itu sangat berguna untuk semua. Kalau kemarin itu mungkin proses diagnostiknya itu mungkin masih ada hambatan sedikit. Tapi sekarang dengan yang 64 slice, dengan sekecil apapun itu sudah bisa kelihatan kelainan-kelainan yang ada di organ. Nah, ini
kami dijanjikan untuk di dropping alat itu antara tadi trimester pertama atau trimester kedua tahun ini. Nah, jadi begitu itu alat ada dan kami meminta kalau sudah ada keluar izin dari Bapeten, itu kita bisa langsung running. Jadi saya berharap sih untuk ke depan masyarakat lebih mempercayakan lagi ke RSUD Kota Bau-Bau, termasuk umpamanya pembersihan kesehatan MCU dari organisasi maupun kantor-kantor BUMN dan lain-lain, karena RSUD Bau-Bau sudah mampu untuk melaksanakan itu. Berbeda sampai 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Nah, jadi sekarang itu yang akan kita berusaha bangun. Yang moga-moga nih bisa menyambut 2025 dengan lebih optimis lagi. Ya. Tambahan-tambahan baru ini setidaknya itu bisa menjadi sumber pendapatan baru lagi bagi RSUD, dok ya. Betul. Nah, dengan semua ini, apakah ini sudah punya SDM yang bisa menggerakkan ini, dok? Ya. Kayak tadi misalnya CT scan dari 16 ke 64 dan ada hal-hal yang pengobatan kanker dan yang lain tadi. Gimana kita punya tenaga perawat, dok? Ya, alhamdulillah untuk tenaga itu di 2024 itu dan sekarang awal 2025 itu sudah kami latih, Pak. Jadi itu bersumber anggaran dari pendapatan asli rumah sakit sendiri. Jadi sebelum kami membeli atau mendapatkan alat tersebut, memang dari Kementerian Kesehatan sudah mewanti-wanti untuk menyediakan SDM-nya. Jadi sampai sekarang itu kita sudah semua SDM sudah terpenuhi, tinggal alat. Berarti ini bantuan dari Kemenkes, dok ya? Ya, karena memang Rumah Sakit Bau-Bau itu masuk dalam rujukan oleh Kementerian Kesehatan RI di bidang kanker, jantung, stroke, urologi, dan kesehatan ibu anak, Pak. Nah, namanya KJSU KIA. Gitu. Nah, dan ini kan alatnya ini kan tidak murah, dok ya? Betul. Kalau ditanggung oleh APBD mungkin agak berat. Itu. Dan itu bisa sampai berapa angka yang masuk di sini untuk peralatan tersebut, dok? Kalau kemarin kita melihat di bantuan itu mungkin bisa sekitar hampir di atas 50 miliar, Pak, bantuan Kementerian Kesehatan. Untuk 2024? Berlanjut ya, 2024-2025. 2025. Iya. Dan 2025, kira-kira ada lagi hal yang mau di propose ke Kementerian Kesehatan, dok? Ya, jadi kami sih sebenarnya masih pengen dapat bantuan seperti bantuan untuk kamar operasi, Pak. Ya, jadi karena kamar operasi kami itu belum standar internasional mungkin. Iya. Jadi untuk itu kami selalu berharap dari kementerian bisa membantu, karena sekarang kan kita sudah melakukan operasi bedah otak, Pak. Iya. Yang membutuhkan ruangan dengan tingkat sterilitas tinggi. Nah, itu. Jadi itu yang kami sekarang coba untuk melobi ke kementerian supaya kalau bisa di 2025 ini kami bisa dapat untuk satu bangunan khusus untuk di kamar operasi itu dapat yang namanya MOT ya. MOT itu layout kamar operasi yang sesuai dengan standar internasional. Berarti kalau ini hadir, Iya. di Cape Town itu hanya ada di RSUD Kota Bau-Bau yang kamar operasinya standar internasional gitu ya? Iya, Artinya, karena kan kita pusat rujukan, Pak. Iya. Semua mengarah ke sini. Ya, jadi tidak bisa tidak. Itu harus, ya kalau seandainya kementerian nggak bisa, harusnya kota ya. Iya. Ya, kota yang harus hadir di sini untuk membantu kami begitu. Jadi saya yakin kita tidak dibiarkan berjuang sendiri nih. Iya. Nah, jadi kami minta agar di 2025 itu
backupan pemerintah itu betul-betul kalau bisa 150-150%. Jangan 100%. Iya, iya. Iya, Di up lagi ya. Betul, betul. Nah, ini kan memang saya baru mau masuk ke sana, Dok. Iya. Artinya SDM cukup, Iya. alat tersedia. Tapi kalau ruangan tidak ada, ini Iya, kan betul. jadi problem Problem tersendiri. tersendiri, ya. Dan itu memang menjadi agenda di 2025 tahun ini ya. Betul. Jadi yang kami harapkan itu mungkin apa namanya ya, pemerintah coba berfokus dulu lah ke rumah sakit sebagai namanya lini terakhir, lini terakhir untuk benteng terhadap kesehatan. Karena lini pertamanya kan di promotif dan preventif ada di dinas kesehatan, Pak. Nah, jadi dengan tingginya angka kesakitan itu diharapkan rumah sakit kuat itu. Nah, kalau rumah sakit kuat, kita tidak membuang devisa, Pak, ke daerah lain. Nah, gitu. Jadi dari situ mungkin pemerintah daerah harus berpikir lagi bahwa wah, ngapain saya fokus ke tempat-tempat yang ternyata manfaatnya tidak sebanyak kalau kita fokus ke rumah sakit. Ini cash flow langsung kelihatan, Dok ya. Langsung cash flow langsung kelihatan. Cash flow langsung kelihatan. Nah, bisa didapatkan kita gambaran, Dok. Untuk mendapatkan satu fasilitas rumah sakit, ruangan secara internasional itu kira-kira butuh anggaran sampai berapa? Ya. Jadi kalau untuk kamar operasi tadi itu kalau saya lihat itu 5 sampai 6 miliar, Pak. Satu ruangan, Dok? Satu ruangan. 5 miliar. Sementara kalau dengan jumlah tempat tidur kami yang segini, yang 100 sampai 170 ruangan, kamar operasi itu minimal 5 sampai 6, Pak. Jadi ini rasionya ya. Rasio. Kalau 100 sampai 170 ruangan, Iya. maka kamar yang berstandar Kamar internasional, kamar operasi standar internasional tadi 5 sampai 6. Iya. Berarti katakanlah 6, misalnya berarti 6 kali 5 sama dengan 30 M. 30 M. Dan ini menjadi propose agenda besar tahun Betul, 2025 iya. nanti. Dan itu akan saya challenge ke pemerintah kota, Pak. Iya, iya. Karena kita kan punya 1 triliun, Pak, APBD. Iya, iya, iya. 30 miliar mah nggak sampai Iya. 0,1% kali. Minimal kalau misalnya tidak bisa di cover secara keseluruhan, Per tahun. ya artinya ada Ada milestone-nya. milestone, Harus betul. jelas milestone itu kemana kita. betul. Supaya program di sini jalan. Gitu, oke? Iya, betul, Pak. Nah, berikutnya lagi, kami juga meminta untuk disediakan kamar rawat untuk VIP dan kelas 1. Iya, iya. Nah, itu karena apa? Karena kan kadang-kadang pasien itu dia mencarinya kelas tersebut gitu. Nah, sementara sekarang kita cuma tidak sampai 10 kamar kelas 1. Itu bukan taraf VIP ya, Pak. Kamar kelas 1 loh. Ya, itu. Tidak sampai 10. Tidak sampai 10. Dari 170 Dari orang. 170 ruangan. Nah, VIP belum ada, Dok ya? belum ada. Atau tidak ada? Tidak ada. Iya. Ya, jadi kalau tadi, Dok, disinggung kamar yang berstandar internasional tadi itu apakah itu masuk kategori VIP atau apa, Dok itu? tidak. Kalau kamar operasi itu dia memang harus standar internasional, Pak. Oh gitu ya. Jadi dia melayani semua golongan kelas pasien. Nah, karena kan pada kamar operasi dengan tingkat sterilitas yang sangat tinggi itu, kita akan mengurangi efek infeksi pasca operasi. Infeksi pasca Iya. operasi. Apalagi pada pasien yang bedah otak, Pak. Iya, iya. Iya. Jadi dia kategori VIP, Dok ya? Iya. Nah, untuk perawatannya, itu kan perawatan sekarang umpamanya kadang-kadang orang tidak nyaman di kelas 3 Iya. atau tidak nyaman di kelas 2 ya karena bercampur dengan pasien yang lain. Iya, iya. Nah, makanya saya bilang kadang-kadang untuk kalau kita menyediakan VIP dan kelas 1 itu bisa menjadi sumber pendapatan lain. Iya. Gitu. Artinya dengan pengadaan kamar operasi standar internasional itu berarti sekaligus menjawab kebutuhan ruang VIP Iya, tadi ya. betul. Jadi langsung kelasnya VIP bukan lagi kelas 1, Dok. Kelas 1. Langsung up dia. Iya. Nah, dengan kondisi yang ada sekarang, apakah kita mesti membangun gedung baru atau gimana nih, Dok?
Kalau untuk VIP harus gedung baru, Pak. Gedung baru ya. Iya. Dan dengan kondisi rumah sakit kita, apakah Masih ada space. Masih ada space Masih ya? ada space, ya. Masih ada space untuk itu. Nah, sedangkan kalau kamar operasi kan berarti kan dia cuma sifatnya renovasi ya. Iya, iya. Nah, dia merenovasi ruangan-ruangan itu untuk dijadikan kamar operasi yang berstandar internasional. Gitu. Nah, jadi itu dia mungkin semoga nih saya sih optimis. Semoga wali kota baru ini melihat ke rumah sakit dan menjadikan rumah sakit sebagai pilot projectnya untuk menuju bau-bau kota internasional atau kota apa itu. Iya. Nah, boleh tahu dok, kalau ruangan standar internasional atau VIP tadi itu satu malam berapa dok tarifnya? Kalau saya sih belum bisa menentukan Pak ya. Ya. Karena di swasta saja itu bisa 1 juta per malam Pak. Gitu. Tapi kan kalau di rumah sakit kan berbeda ya. Iya. Kalau rumah sakit pemerintah kan berbeda. Iya. Jadi mungkin setengahnya atau apa. Jadi itu yang yang harus kita siapkan. Satu lagi bahwa kenapa kita sudah harus butuh kamar VIP dan lain. Siapa tuh ada tamu Pak. Iya. Tamu daerah. Iya, walau alam tiba-tiba ada apa-apa. Iya. Kan nggak mungkin kita. Dan dok saya setuju itu karena kita sudah pernah kedatangan presiden. Presiden RI, betul. Iya. Dan beliau bukan hanya datang di Bau-Bau, termasuk di Wakatobi, di mana itu harus di cover oleh RSUD Bau-Bau sebagai rumah sakit rujukan. Iya. Nah, maka ya ini harus dimitigasi memang. Betul. Sebelum kejadian, dok ya. Betul. Nah, terkait dengan semuanya, dok, kira-kira optimistisnya kita untuk tahun 2025 itu bisa dapat berapa kita punya penghasilan di RSUD? Kemarin sih saya baru patok 60 Pak ya. 60 ya. Moga-moga tercapai lah. Jadi ada lompatan lagi nih dok ya. Iya. Dari tahun 2023 itu sekitar 42, kemudian naik ke 56, naik ke 60. Iya. Berarti ada tambahan sekitar 6 miliar ya. Betul. Dari yang ada saat 2024 tahun lalu. Betul. Nah, dan setahu saya kan tahun 2024 itu lebih dari target dok ya? Melebihi target. Target kami di 50. 50. Tapi yang tercapai 56. Lebih 6 miliar. Lebih 6 miliar. Nah, ini juga targetnya 60. Bisa jadi nanti. Ya, jangan sombong kan. Jadi ini ekspektasinya seperti itu. Iya. Tapi kalau saya lihat tadi dari sejumlah rencana dan inovasi ini, ya saya mungkin lebih optimis lagi dari dokter ini. Itu bisa melewati angka 60. Ya itulah Pak. Apalagi nanti moga-moga di 2025 ini kami ketambahan dokter Pak. Iya. Jadi dokter kami yang sudah hampir selesai itu di ahli gizi dan dokter ahli rehabilitasi medik. Nah, dan kedua ini juga nih bisa dengan terutama rehabilitasi medik ya, itu bisa kita jadi sumber PAD juga Pak. Dan untuk faktor gizi ya bisa juga berarti kita bisa lebih bagus lagi, gizi yang kita asup ke pasien-pasien itu lebih teratur lagi Pak. Gitu. Nah, dengan capaian yang ada saat ini dok, 2025 kira-kira RSUD butuh apa, ada tambahan dokter spesialis lagi dok? Ya, jadi kemarin kami kedatangan tamu dari Kementerian Kesehatan. Kebetulan beliau adalah pengajar di Universitas Pajajaran di Fakultas Kedokteran. Jadi kami sudah berbincang-bincang tentang bisa tambahan untuk membantu kami di sini. Beliau sih positif. Sangat tertarik untuk bekerja sama kami. Jadi kita akan, kemarin sih saya meminta dokter ahli ortopedi, dokter ahli patologi anatomi, kemudian dokter ahli bedah anak dan bedah digestif. Nah, jadi itu di tahun ini akan kami lakukan lobby ke sana untuk kalau bisa kita bekerja sama untuk mereka dapat tenaga ke sini. 4 4 spesialis dok. 4 spesialis. Dan 4 itu
kami juga sudah bisa hitung. Jadi maksudnya dengan itu kan pasti klaim yang ada itu kan akan lebih bertambah dan lebih banyak. Dan pasien pasti kalau ada dokternya pasien pasti ada, Pak. Kalau dokternya nggak ada pasti pasien nggak ada. Iya. Jadi ini rumus supply and demand. Itulah. Kayaknya memang saya harus kuliah ekonomi kayaknya. Iya. Tapi tetap bahwa ini spiritnya melayani. Iya, betul. Sebagai institusi pelayanan publik. Jadi karena tadi itu bahwa ini 90% BPJS. Hanya 10% saja umum. Betul. Artinya jiwa dari plat merah itu memang ada di sini. Harus ada. Jadi memang sih kalau dulu rumah sakit memang sisi kemanusiaan itu hampir 98%. Nah, cuma dengan adanya yang namanya aturan baru bahwa rumah sakit itu dalam bentuk BLUD dan dia memanfaatkan sendiri, dia punya sumber-sumbernya itu, makanya kenapa rumah sakit sekarang itu tidak lagi dituntut 98%, Pak. Kita harus 50-50 itu profit dan kemanusiaannya. Nah, sehingga apapun saran yang kita bikin itu harus terhitung gitu, Pak. Terhitung potensi dan apa yang bisa diputar lagi untuk menghidupkan pelayanan yang ada di rumah sakit. Nah, jadi berbeda sama swasta. Swasta kan dia profit taking. Hampir 100% ya. Menurut saya. Jadi rumah sakit daerah memang tidak boleh lagi kayak dulu tertidur dengan bantuan dari APBD-nya tidak. Tapi dia harus bangun dan mampu mengejar ketertinggalan. Gitu. Nah, jadi harusnya itu tidak bisa kan direktur sendiri yang punya nih. Harus ada backupan. Iya, tidak bisa memikirkan sendiri lah. Iya, harus ada backupan. Backup itu yang kami minta, Pak. Karena semua pasti akan nanti merasakan, kenapa sih ke Makassar bisa begini-begini ya, kok di Bobo nggak bisa ya. Lihatlah apple to apple-nya gimana Makassar sama gimana ini. Nah, jadi kalau mau kayak begitu ya harus pemerintahnya bersikap juga seperti di Makassar. Gitu. Gimana backup dan lain-lainnya yang harus dilakukan. Dan saya pikir pemerintah yang baru ini pasti mampu. Gitu. Ya. Nah, ini kan menarik nih, Dok, yang disampaikan tadi ada ketambahan dokter spesialis. Nah, apakah ini semua akan ditanggung oleh RSUD secara mandiri untuk honorarium atau gaji mereka, ataukah ada gimana nih, Dok? Baik, iya. Jadi gini, Pak, kalau dia statusnya PNS, itu berarti memang tanggungan daerah ya, Pak. Iya. Tapi kalau dia non PNS ya itu pasti kami harus dari rumah sakit yang membackup dan membayar mereka. Sistemnya kontrak ya, Pak. Dan itu memang di aturan rumah sakit sih boleh kami mengangkat tenaga kontrak BLUD. Gitu. Tapi dengan adanya ini tadi itu bahwa sudah tergambar ini kira-kira seperti apa potensi yang akan diraih. Sehingga ini tambahan ini dengan optimisme bahwa ini akan bisa menambah lagi pundi-pundi yang akan masuk di sini. Jadi harusnya pihak pemilik rumah sakit harus sinergitas sama kita tinggi bahwa dengan banyaknya layanan dan banyaknya kegiatan dilakukan berarti kan memang ada modal yang harus terpakai. Nah itu, modal itu harusnya spare gitu, Pak. Nah, jadi kami butuh suntikan modal yang kayak gitu supaya bisa bergerak ini yang di bawah gitu. Kita jangan sampai kehilangan momen untuk menangkap dokter-dokter spesialis ini karena mereka itu susah, Pak. Betul. Iya. Kalau ada yang bilang katanya, oh udah nggak apa-apa nanti kita cari hire dokter spesialis. Nah, dokter spesialis lain. Nah, mereka itu ini manusia yang unik. Hubungannya itu bukan karena saya setuju, tapi kan dia tanya, oh saya punya kolega nggak di sana, saya punya gitu. Nah, hal-hal itu yang mungkin adanya bisanya koneknya sama ya sekitar sejawat-sejawat dokter tadi. Oh dok, saya ada teman ini, dia mau masuk gini. Nah, itu kan dia harus punya proximity ya. Harus proximity. Ada faktor kedekatan. Kalau tidak ada susah, Pak. Nggak ada perekatnya. Iya, saya pernah membuat iklan. Ingin merekrut dokter spesialis, saya sebar, Pak, di universitas. Tidak ditanggapi, Pak.
Karena siapa? Aneh. Karena kita membawa kan. Nah, jadi ternyata mereka itu via kedekatan emosional aja. Siapa yang mau gitu. Ada jejaring alumni apa? Iya, itu yang harus kita bisa kerja. Karena kalau berdasarkan ini memang agak susah, Pak. Ya, contohnya daerah-daerah sekitar saja. Ya kan? Masih banyak kan yang belum lengkap mereka. Walaupun mereka dengan iming-imingi dengan biaya tinggi. Iya. Tapi rupanya uang bukan segalanya. Betul. Buat sekarang itu kemungkinan mungkin karena sudah berkeluarga dia harus pikirkan kalau letak yang jauh ini anak saya nanti sekolah di mana apa kayak gitu. Nah, faktor-faktor X itu yang dipikirkan. Dan alhamdulillah Bapak bisa menjawab itu semua. Iya. Karena kita saya pikir sudah maju ya. Iya. Jadi ini berarti ya tergantung juga man behind the gun. Iya. Tidak hanya kita bicara saja, tapi who man behind the gun. Betul. Nah, jadi orang akan melihat saya akan bekerja di situ, saya lihat dulu, ada teman saya atau ada siapa. Nah, itu dia akan. Ya, Dok, ini luar biasa inovasi dan memang kalau kita pinjam istilah di luar, ya kita bisa katakan RSUD ini inovasi tiada henti. Dengan dinamika yang baru 2 tahun menjabat, tapi lompatannya sudah sangat jauh sekali. Dan bahkan kalau saya sebutkan dengan angka tadi, mungkin bisa dikatakan PAD yang dicetak oleh pemerintah Kota Bau itu bisa dikatakan dominan yang ada dari rumah sakit RSUD Kota Bau. Nah, dengan pencapaian ini apa yang Pak Dokter mau sampaikan? Ya, saya sih pengen menyampaikan saja bahwa kalau dilihat dengan indikator bahwa penghasilan yang dilihat, harusnya kita dapat insight yang besar ya Pak. Ya, istilahnya umpamanya saya punya warung. Warung ternyata bagus nih warung. Nah, untuk memperbesar warung kan bukan pakai modal awal Pak. Harus ada tambahan modal. Nah, gitu. Sama lah kayak gitu istilahnya. Kalau melihat faktor yang dinilai adalah indikator-indikator yang lain, mungkin itu saya nggak terlalu lihat. Cuman setahu saya kesehatan dan pendidikan itu kan saya kira itu faktor utama untuk melihat perkembangan di suatu daerah. Jadi orang belum lihat bangunan Pak. Orang melihat dulu sekolahnya bagus-bagus nggak? Tidak, pelayanan kesehatannya rumah sakitnya gimana? Bagus nggak? Nah, itu. Jadi saya sih sangat berharap ke depan wali kota yang baru ini bisa melihat yang kayak begitu Pak. Jadi menjadikan bahwa kesehatan dan pendidikan itu adalah faktor yang betul-betul diberikan modal yang bagus supaya dia bisa menjadi menjadi sarana yang utama untuk pelayanan di masyarakat. Nah, berarti dengan kata lain bahwa RSUD Kota Bau berusaha seoptimal mungkin untuk menjawab kebutuhan masyarakat dari sektor kesehatan. Nah, terakhir Dok, apa yang dokter mau sampaikan kepada masyarakat terkait dengan capaian dan layanan RSUD saat ini dan untuk menuju tahun 2020 sekarang ini? Baik, harapan saya kepada masyarakat Bau-Bau atau masyarakat Buton pada umumnya bahwa jangan takut untuk berobat ke rumah sakit Kota Bau-Bau, karena insya Allah akan kami layani sebaik mungkin dan kami akan berupaya setinggi-tingginya untuk kesembuhan masyarakat yang berobat di sini. Nah, yang mungkin juga akan kami kami lakukan adalah peningkatan layanan-layanan lain seperti layanan untuk cath lab, layanan untuk hemodialisa, dan terutama untuk UTD rumah sakit ya untuk darah. Dan saya harap masyarakat tidak terpengaruhi oleh isu-isu yang sekarang terjadi bahwa terjadi penolakan dirawat di rumah sakit karena ada aturan terbaru dari pemerintah. Kalau menurut kami jangan terpengaruh oleh hal-hal tersebut. Jadi tetap
ikuti apa yang sudah menjadi pakem yang ada di pemerintah, bahwa sistem rujukan, ya, kemudian kegawat daruratan itu yang kami pegang. Jadi terkait prinsip gawat darurat ini memang sudah ada aturan dari pemerintah. Jadi kami juga akan melihat apakah seseorang itu pantas untuk dikategorikan gawat darurat atau tidak. Nah, tapi jangan jangan ragu. Jika ada masalah kesehatan, langsung ke rumah sakit Kota Bau. Nanti akan kami istilahnya kami lakukan pengecekan seteliti mungkin untuk memastikan kesehatan Anda. Begitu, Pak. Ya, terima kasih Dok. Tidak terasa ini hampir 1 jam diskusinya. Iya, betul. Dan banyak hal baru dan jadi insight sehingga bisa menjadi referensi bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal di RSUD Kota Bau. Terima kasih Dok atas waktunya. Insyaallah kita berjumpa dalam kesempatan yang lain dalam topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.